Kadang-kadang riungan juga gitu. Cuman kadang-kadang maaf ini mohon ampun sama Allah. Kadang-kadang kita mengamalkan hanya baca surah Yasin itu aja. Jadi tidak dengan guru gitu. Sehingga kadang-kadang apa yang disebut surah Yasin itu yang dibaca. Afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum baqi. La ilaha illallah hayyum mawjud. Ngerti enggak ini? Ini kan urusan-urusan hakikat. Hayyun mawjud gitu ya. Hidup ya, yang selalu hidup. Hayyum baqi. Hidup selama-lamanya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicarakan pertama dulu posisi ilmu dalam Islam. Jadi dalam agama kita mengenal ada 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Keempat bidang ilmu ini merupakan turunan daripada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu diturunkan dalam bidang ilmu menjadi ilmu syariat, sedangkan iman diturunkan dalam bidang ilmu menjadi ilmu hakikat. Ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu menjadi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada 2. Pertama tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Yang kedua tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Jadi 4 macam bidang ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa 4 macam bidang ilmu ini? Untuk membina diri kita yang terdiri dari 4 lapis. Jadi diri kita manusia ini terdiri dari 4 lapis. Nggak ada secara dalam aja ini, secara luar. Diri manusia terdiri dari 4 lapis. Yang pertama disebut dengan jasmani atau tubuh yang kasar. Jasmani kita ini banyak namanya. Bisa disebut tubuh yang kasar, bisa disebut jasmani, bisa disebut dengan ayan kharajiyah, atau tubuh basari, banyak namanya. Tapi ini tidak ubahnya seperti casing saja. Tubuh yang kasar kita ini tidak ubahnya seperti baju. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Orang banyak terkecoh. Seolah-olah tubuh yang kasar inilah yang berkuasa, padahal tidak. Tubuh kasar ini tidak seperti sangkar. Banyak orang sangkarnya bagus, tapi penghuni sangkarnya jelek. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, membina tubuh yang kasar ini pakai ilmu syariat. Jadi ilmu syariat atau ilmu fikih itu untuk membina tubuh yang kasar. Nah, makanya dalam ilmu fikih itu hanya bicara hukum-hukum, aturan-aturan, sah batal, halal haram, dosa pahala, ujung-ujungnya surga neraka. Maka orang yang bicara masalah syariat ya, tidak terlepas dari itu. Sah batal, halal haram, dosa pahala, surga neraka. Maka banyak bicara surga. Kalau orang sudah bicaranya pahala, surga, udah jelas itu di koridor ilmu syariat, ilmu fikih. Ya. Kita tidak boleh menghabiskan waktu di bidang ini. Bahwa ini hanya mengatur urusan luar. Ya. Jadi kalau fikih itu ilmu syariat, mengatur tubuh supaya tubuh ini selamat. Kalau tidak, ini tubuh ini bisa celaka. Ya. Kenapa maling itu dilarang? Karena jelas merugikan orang. Kalau kita kerjakan maling, barang orang kita ambil, digebuk orang jadinya, akhirnya nggak selamat, berdarah-darah. Korupsi misalnya, duit orang kita ambil.
Nah, kalau kedapatan sama KPK, dijebloskan masuk penjara, jabatan dicopot, harta disita, kan nggak selamat jadi. Judi misalnya, kenapa dilarang? Karena akan merugikan diri sendiri. Orang judi kan orang taruhan, semuanya berebut mau menang, tapi kan tidak mungkin menang semua kan, ada yang kalah. Nah yang kalah ini penasaran, terus saja dia setorkan duitnya, ujung-ujungnya habis sampai kalung istrinya kejual. Kalau kalah nggak terima bisa berantem, gebuk-gebukan, berdarah-darah, nggak selamat. Nah jadi fikih itu ngatur tubuh kita ini supaya selamat. Jadi makanya kita tidak boleh lama-lama di urusan fikih, Bapak Ibu. Ini urusan hukum. Kalau kita secara umum sekedar untuk kita amalkan mana yang fardu ainnya sudah tahu kita ya sudah. Kecuali kalau kita ingin membahas bidang-bidang lain, misalnya bagi mawarisnya, bagi jinayah, bagi siasahnya, bagi munakahatnya. Itu makanya urusan fikih ini selalu ada perbedaan pendapat, nggak pernah sepi dari perbedaan pendapat. Karena memang yang namanya fikih kan pendapat. Ya. Majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Itu fikih. Kumpulan hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah, perbuatan. Yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci. Nah, menggalinya ini nanti kan banyak pendapat. Ayatnya satu, tapi pendapat beda-beda. Aula mastumun nisa, kan ayatnya cuma satu itu. Nah, tapi begitu keluar hukum, nah yang satu batal kalau bersentuhan, yang satu lagi enggak batal kalau hanya bersentuhan, yang satu lagi batal kalau ada sirnya. Nah, yang satu lagi batal kalau sudah bersetubuh. Nah, macam-macam. Nah, makanya kalau urusan fikih ini tidak pernah sepi dari khilafiyah, Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah paham ini adalah urusan-urusan pendapat, yang sering kali terjadi perbedaan-perbedaan, maka kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Amalkan saja apa yang kita sudah tahu, kita hargai pendapat orang lain, itu aja. Nah, yang sering ribut itu kan memaksakan pendapat kita sama orang lain. Nah, ini yang sering ribut. Kita pengamal pendapat Imam Syafi'i, tapi memaksakan supaya mengikuti pendapat Imam Hanafi. Nah ribut jadi. Nah mestinya nggak begitu. Yang mengamalkan pendapat Syafi'iyah silakan, yang mengamalkan pendapat Hanafiyah ya silakan. Nggak usah saling menyalahkan. Nah ini kalau menurut saya itu, kalau urusan fikih ini amalkan apa yang kita tahu, hargai pendapat orang lain yang berbeda. Ini enggak, kadang-kadang baru keluar pondok pesantren seminggu, pesantren kilat gitu ya. Begitu pulang kampung bid'ah semua orang. Yang benar cuma dia sendiri. Kayaknya mau masuk surga dia sendiri gitu. Yang lain masuk neraka semua. Ya, kayak surga itu punya neneknya aja. Nah, itu enggak boleh ya. Makanya kita di urusan fikih ini yang pertama yang terpenting sebatas yang kita amalkan, itu yang pokok. Namanya fardu ain. Nah kalau fardu kifayah itu ya kita ada waktu kita kaji bagus, enggak kita ngaji juga orang lain sudah ada yang ngajinya, yang paham orang lain sudah ada. Ya. Tapi lebih banyak yang tahu kan lebih bagus juga. Misalnya penyelenggaraan jenazah kan itu kan fardu kifayah. Ya, walaupun mungkin ada kita enggak paham, tapi ada di antara masyarakat kita yang mengerti betul tentang itu ya sudah lepas kewajiban. Nah, cuman kalau bisa kita juga harus memahami, siapa tahu satu waktu kita juga dibutuhkan untuk menyelenggarakan jenazah itu. Nah, tapi pada pokoknya yang di fikih ini ya, yang kira-kira fardu ain saja dulu. Kalau sudah paham kita yang namanya fardu ain ya sudah masuk ke dalam benahi hati. Membenahi hati itu pakai ilmu tarekat. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan tarekat itu bid'ah, tarekat itu enggak berdasar, saya pikir enggak juga harus kita dengarin itu. Namanya juga pendapat. Nah,
Tarekat itu belajar tarekat, belajar zikir. Ya. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi kita melaksanakan zikir. Kenapa kita harus lakukan zikir? Gitu ya. Karena kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, suami, istri enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih apa? Bersih dari selain Allah. Jadi dalam hati itu enggak ada yang lain, hanya Allah saja. Ya. Karena hati kita ini milik Allah, bukan milik kita. Jadi hati ini tidak ubahnya seperti kebun. Ini hati kita. Kita tanam cengkeh. Nah yang tumbuh kan bukan hanya cengkeh. Alang-alang ikut tumbuh, seruni pun ikut tumbuh. Rumput-rumput berduri itu ikut tumbuh juga. Banyak rumput liar gitu. Kalau saja alang-alangnya lebih tinggi dari cengkehnya, alamat cengkehnya bakal mati. Kalaupun nggak mati tapi tidak menghasilkan. Jadi ada orang datang lewat di kebun kita ngomong, waduh Pak katanya, ini alang-alang kalau dibiarkan bisa mati cengkeh ini. Oh ya makasih. Atau lewat lagi satu orang lagi, Pak ini kalau alang-alang dibiarkan ini nggak berhasil cengkehnya, nanti bisa mati cengkehnya. Ya makasih. Itu informasi. Ya, ada aksi apa tidak? Kalaupun informasi ini 1000 orang yang menyampaikan, kalau nggak ada aksi ya tetap saja sama belukar. Walaupun setiap orang lewat ngomong, ini alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Paling tidak nggak berhasil. Oh iya Pak, ribuan orang ngomong, apa bersih kebun kita? Ya nggak ada aksi. Ya, mestinya ada aksi. Begitu informasi diterima, langsung ambil tindakan. Cari semprot, ya obatnya randap, itu semprot babat habis. Dah bersih, pagar cengkehnya satu-satu. Kalau nggak pupuk, siram, baru bisa berhasil. Nah begitulah hati kita ini, Bapak Ibu. Ya. Hati ini tidak banyak seperti kebun. Tanaman aslinya tauhid, itu tanaman asli di hati kita. Kalau dikalimatkan, la ilaha illallah, itu kalimatnya. Tanamannya asli. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thaibatan kasyajaratin thaibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tetapi kan yang tumbuh di hati kita ini kan bukan hanya tauhid. Iri, dengki, hasud, merasa lebih pintar dari yang lain, merasa lebih kaya dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, merasa paling benar. Ini penyakit semua, ini tanaman liar semua ini. Kalau dibiarkan, maka tanaman aslinya bisa mati. Di TK kita sudah dikasih tahu sama Bu Guruna, tidak boleh iri dengki sama teman sebangku. Ya Bu, tuh. Masuk SD juga begitu, masuk SMP, SMA begitu juga. Tidak boleh iri dengki sama orang lain. Udah banyak guru nyampaikan, hidup di masyarakat, kiai, ustadz ngomong jangan iri dengki sama orang lain. Itu informasi semua Pak. Apa habis iri dengki dari hati kita dengan mendengar ceramah, dengan mendengar informasi seperti itu? Enggak, tambah subur malah. Nah sekarang ambil tindakan. Ini informasi yang disampaikan oleh bu guru di TK, disampaikan guru-guru SD, SMP, SMA, yang disampaikan oleh kiai, ustadz, itu informasi semua. Kalau enggak ada tindakan, tetap saja Pak semak belukar hati ini. Sekarang ambil tindakan. Kalau iri dengki sudah enggak boleh, gitu ya. Syirik sudah enggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Ambil tindakan, babat habis. Bagaimana caranya? Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, itu pembersih hati. Nah, zikir ini banyak Bapak Ibu. Ada zikirnya, baca Quran, zikir, salat, zikir, puasa, zikir, zakat, zikir, haji, zikir, tasbih, zikir, tahlil, zikir, tahmid, zikir.
Dari sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah ini randapnya yang paling jitu membasmi alang-alang hati itu. Yang untuk membasmi itu semak belukar hati itu. Pakai zikir la ilaha illallah. Cuman kan sudah jelas ini kan. Ya, ini disebutkan wa hadhi kalimatut thayyibah kama tatahiru dzakir anis syirkil jali tatahiru anis syirkil khafi wa taj'alu khalisan mukhlisan. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu membersihkan orang yang berzikir, orang yang mengamalkannya, membersihkan dari syirik jali ya seperti membersihkannya juga dia membersihkan dari syirik khafi. Ya. Jadi zikir la ilaha illallah inilah zikir yang teragung. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah sering kita sebut, Pak. Kadang-kadang riungan juga gitu. Cuman kadang-kadang maaf ini mohon ampun sama Allah. Kadang-kadang kita mengamalkan hanya baca surah Yasin itu aja. Jadi tidak dengan guru gitu. Sehingga kadang-kadang apa yang disebut surah Yasin itu yang dibaca. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun baqi. La ilaha illallah hayyun mawjud. Ngerti enggak ini? Ini kan urusan-urusan hakikat, hayyun maujud gitu ya, hidup ya, yang selalu hidup. Hayyun baki, hidup selama-lamanya. Itu kan bahasa-bahasa hakikat sebenarnya yang enggak perlu diucapkan. Satu, yang kedua, kita sudah baca afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ngasih tahu sama siapa? Zikir yang paling agung itu ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu artinya berilmu dulu. Kan ada ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Nah, kalau ketahuilah berarti kita berilmu dulu tentang la ilaha illallah, itu baru kita mendapatkan afdalnya. Kalau kalimat zikir yang terafdal itu la ilaha illallah, itu kalimatnya. Nah sekarang kitanya mendapatkan afdal itu kapan? Setelah fa'lam. Fa'lam itu ketahuilah. Ketahuilah berarti berilmu dulu. Kalau nggak berilmu kan nggak tahu kan kita. Nah, jadi kalau disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu untuk mendapatkan afdalnya gitu. Nah, berilmu kita tentang la ilaha illallah itu ilmu yang mana? Karena ilmu dalam Islam kita sebut tadi itu ada 4 bidang, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka kita perlu berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Itu satu. Bagaimana kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat? Ilmu syariatnya dalam kaitan ini adalah ilmu tajwid, makharijul huruf. Tahu kita mana yang besar, mana yang kecil hurufnya, mana yang panjang, mana yang pendek. Maka ketika kita mengamalkan la ilaha illallah itu kan diamalkan. Itu la-nya dipanjangkan. Kadang-kadang enggak mengikuti ilmu syariatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-i ini kan panjang lamnya bukan la-i. Tapi di masyarakat kita sering itu la ilaha illallah. Ini tidak berilmu dalam ilmu syariat. Nah, itu satu gitu ya. Makanya kita berzikir itu gitu ya. Kita upayakan supaya zikirnya sempurna. Jangan berubah. Baik berubah karena bertambah huruf, atau berubah karena berkurang huruf, atau berubah karena bertukar baris. Nah ini pengetahuan dalam syariat. Ya. Ada orang berzikirnya bertambah hurufnya. Misalnya la ilaha illallah. Itu sudah ada hamzahnya lagi. Itu. Nambah lagi itu. Salah. Dia nggak ada hamzahnya. La ilaha illallah. Ini enggak saking semangatnya. La ilaha illallah. Dah nambah hamzah. Enggak benar dalam ilmu syariat. Ada lagi berkurang hurufnya. Saking semangatnya zikir sampai hilang hurufnya. Illah, la illah, la illah. Ini benar enggak ini? La illah. Cobalah yang benar. La ilaha illallah. La ilaha illallah kan jelas. Ini enggak la illallah. Ini yang kedua ya. Jadi tidak sesuai dengan ilmu syariat. Makanya kita berilmu dulu tentang la ilallah dalam ilmu syariat.
Ada juga yang bertukar baris seperti yang saya katakan tadi. Ya, orang ngamalkan la ilaha illallah. Ini enggak la ilaha illallah, la ilaha illallah. La i. Ini bukan la ilahnya panjang, la nafiyah. Menidakkan, menafikan. Itu satu. Gitu. Bagaimana kita mendapatkan afdalnya dalam ilmu syariat saja kita tidak memahami itu. Gitu. Yang kedua, berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Nah, kita mengamalkan zikir tapi nggak tahu ilmunya dalam ilmu tarekat. Dari mana tarikannya? La. Kalau bahasa orang hakikat itu tarik dari bumi paling bawah sampai langit paling atas. Kan bingung juga kita kalau belum pernah menyelam ke sana. Bumi paling bawah seperti apa, langit paling atas seperti apa. Bawa ke bahu yang kanan, pukulkan dengan kuat di hati sanubari. Ini di mana ini ketemunya? Bukan di syariat, di tarekat. Jadi kita memakomkan zikirnya. Itu satu. Yang kedua, dalam kita mengamalkan dalam ilmu tarekat, kita mesti ada sanad. Kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu mesti bersanad, Pak. Nggak bisa kita hanya dengar-dengar cerita orang, hanya baca-baca buku, dengar-dengar ceramah. Mesti bersanad. Anda mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dari mana? Gurunya siapa? Oh, dari si A. Si A-nya ngambilnya dari mana? Dari si B. Si B ngambil dari mana? Dari si C. Terus bersambung sampai ke Rasulullah. Ini namanya silsilah. Jadi ada pertanggungan jawab. Gitu. Ya, jadi ada silsilah. Makanya untuk mengamal zikir la ilaha illallah dalam ilmu tarekat mesti diawali dengan pembelajaran tentang zikir itu dulu. Namanya bahasa tasawuf talqin zikir. Belajar cara berzikir. Jadi kita nggak ngamalkannya asalan. Kita ngambil betul ilmu ini, amalan ini dari seorang guru yang ahli di bidang. Jadi bukan baca surah Yasin lalu kemudian kita amalkan. Siapa yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Ya, makanya seringkali stres itu. Ya, nggak tahu arahnya kemana. Ya, kita ini kalau belajar tasawuf kadang-kadang habis buku dibeli semua dulu, gurunya siapa yang ada. Ya, otodidak katanya. Kalau cara yang lain bisa otodidak, tapi kalau urusan ruh nggak bisa. Ya, wajib ada pembimbing. Ya, kalau kita belajar matematik, misalnya belajar fisika, kimia, misalnya, ya, boleh kita otodidak. Ya, belajar sejarah, misalnya cerita orang cerita itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu beda. Ya, al ilmu itu nurun yuqdhafullahu fil qalbi. Ilmu itu nur dipancarkan Allah ke lubuk hati sehingga nembus sampai ke Allah. Kalau pengetahuan, nah silakan aja ya, ini sejarah. Kita tahu ini misalnya ayat Al-Quran halaman sekian baris kesekian surat sekian, itu pengetahuan. Isinya mana? Nah itu ilmu. Banyak yang berpengetahuan belum tentu berilmu. Ilmu itu nurun yuqdhafullahu fil qalbi. Nur yang dipancarkan Allah ke lubuk hati. Dialah yang akan menerangi sampai kita ke hadirat Allah. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan tapi ilmu yang menggerakkan kita untuk mengamalkan, paham betul kita. La ilaha illallah, sudah berilmu tentang la ilaha betul-betul. Satu, yang kedua ada berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Nah, jadi artinya ada silsilah, ada pengambil, ada sanad untuk kita mengamalkan itu. Yang ketiga, berilmu kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Apa sih isinya la ilaha illallah itu? Kalau la ilaha illallah mah itu mah bahasa Arab. Kalau dialihkan ke bahasa kita ya tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah alih bahasa. Yang namanya alih bahasa boleh-boleh saja ke bahasa apa saja, yang penting kita tahu. Bahasa Lampung juga mah bentuk Tuhan bawah aja Allah. Nah, boleh. Dialihkan ke bahasa Padang, tidak ada Tuhan dong melainkan Allah. Bisa. Mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Semendo, silakan aja. Tapi isinya apa? Ini yang sering kita lupa memahami isinya itu. La ilaha illallah itu isinya mana? Makanya sering saya katakan 2 kalimat syahadat itu saya bilang 5 tahapan yang perlu kita kaji. Pertama kita belajar cara mengucapkan, itu ilmu syariat. Yang kedua belajar cara mengamalkan, itu ilmu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi, itu ilmu tauhid.
Yang keempat, belajar memahami posisi ilmu hakikat. Yang kelima, belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Kok hidup akan dipakai, mati bisa ditompang. Nah, gimana caranya? Itu ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, sama dengan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Alat yang kita tujukan tauhid. Dan ini isyaratnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Cuman kadang-kadang kita lupa untuk mengkajinya ke arah situ. Salah satu contoh ini kan, walaupun kiasan-kiasan ya. Jadi Al-Qur'an itu kan petunjuk buat manusia ya. Nah, cuman kita ini kadang-kadang jangankan mendapatkan petunjuk, ngebaca aja nggak bisa. Ya. Kadang-kadang yang bisa baca terbuai dengan irama, mengalun-alun, tapi lupa mencari isi. Maka kadang-kadang pesan suci yang terkandung dalam ayat itu tidak kita temukan. Karena kita nggak temukan, kita tidak bisa mengamalkan. Padahal Al-Quran itu kan intinya itu adalah petunjuk. Itu yang terpenting. Tapi di kita ini yang terpenting itu ilhama, mengalun-alun. Nah, seringkali yang kita baca berulang-ulang, tapi perintahnya, isinya kita tabrak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Dibaca terus itu, tapi darah dimakan juga. Daging babi yang dijual dibeli juga. Ada yang makanya enggak menemukan petunjuk. Padahal Al-Quran itu petunjuk. Itu salah satu contoh ya. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar cerita Nabi Musa membelah laut?